Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mendukung dan mensupport channel ini. Harapan serta doa semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapa yang tak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta apapun itu? Dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja menjadi impian tertinggi bagi setiap hambanya, karena tidak ada rasa cinta dan sayang melebihi cinta dan sayang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ada beberapa hal yang jadi tanda cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Bagaimana kita mengetahui apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan menyayangi kita atau tidak? Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka dia menyeru Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penduduk di muka bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dilansir dari sebuah kajian Islam, Gus Baha menyampaikan tentang 3 tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja 3 tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Mari temukan jawabannya. Gus Baha menyampaikan bahwa ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah kita mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali Allah itu kalau melakukan kebaikan tergesa-gesa, dan kalau sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Dalam kajian itu Gus Baha menyampaikan, misalnya Allah cerita Fir'aun itu penyakitnya apa saja? Ia merasa tercukupi semua, tapi sifatnya orang baik itu merasa fakir, merasa tidak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa tidak siapa-siapa, adalah sifatnya orang baik. Salah satu penjelasan dalam Al-Quran yang terpenting adalah mengenai golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang dicintai oleh Allah ini adalah golongan yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Mereka akan mendapatkan pertolongan dari segala kesulitan, kabar gembira, dan juga segala kesedihan, keamanan dari segala ketakutan, serta kepastian dari setiap keraguan. Golongan tersebut yang dimaksud adalah golongan yang pertama adalah orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Golongan yang kedua adalah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang berbuat kebaikan sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam surat Al-Maidah ayat 13 yang artinya, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah beberapa tanda dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi muslim yang masuk dalam golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu.